Halo teman-teman kelas 12, hari ini kita belajar dimensi 3 ya. Diketahui balok ABCDEFGH dengan AB-nya 3, BC-nya 2, dan AE-nya akar 12. Kosinus sudut antara diagonal AG dan HB adalah, nah boleh kita tulis seperti ini ya. Kita tandain dulu mana garis AG dan garis HB. Salah satu cara buat ngerjain dimensi 3 itu adalah hal-hal yang ditanyakan kayak AG dan HB ini, kita bayangkan dia itu sama-sama ada di bidang apa. Kalau kita tarik garis, dia itu kan sama-sama berada di bidang diagonal BGHA. Bidang yang biru ini kan bisa digarisin AG dan HB. Sehingga bisa kita salin persegi panjang BAHG ini, lalu kita isi panjang-panjang sisinya. Karena dia simetris, maka panjang AG dan HB itu sama ya. Di sini kita isi HB-nya panjangnya 3. BG-nya dari mana taunya? BG itu kan adalah diagonal bidang dari yang sisi samping, BCGF. BC-nya 2, GC sama dengan EA ya, yaitu akar 12. Sehingga nyari BG-nya bisa pakai Pitagoras. BG itu adalah akar dari 2 kuadrat sama akar 12 kuadrat, yaitu 4 dan 12. Sehingga kita dapat akar 16, yaitu BG-nya adalah 4. Oke, nah di triple Pitagoras 3 dan 4 itu sisi miringnya adalah 5. Jadi kita tahu panjang AG dan otomatis panjang HB juga ya, itu adalah 5. Pertanyaannya kosinus sudut antara AG dan HB. Kan mereka nyilang gini nih. Berarti pertanyaannya sudutnya itu sebenarnya yang mana? Yang di sebelah samping atau yang atas bawah? Nah, kalau dilihat kan ini dia lebih panjang ke atas ya daripada ke samping, karena ke atasnya 4, ke sampingnya cuma 3. Berarti otomatis sudut-sudut yang di sebelah samping kiri dan kanan ini akan lebih lebar daripada sudut yang menghadap ke bawah sama menghadap ke atas. Kalau kita ngomongin sudut, kita ambil sudut yang lebih kecil. Maksudnya gini, dia kan bentuknya panjang ke atas gitu ya. Bandingin kalau misalnya bentuk persegi panjangnya itu panjang ke samping. Nah, panjang ke samping kan otomatis sudut yang ke bawah ini akan lebih lebar daripada sudut ke samping. Jadi karena dia lebih tinggi, kita ambil sudutnya yang menghadap ke bawah atau atas. Tapi kalau seandainya dia melebar ke samping, kita ambil sudutnya yang kanan atau kiri. Tapi yang di soal bukan ini. Dari sini kita bisa pakai aturan kosinus. Kalau misalnya ada sebuah sudut, terus di sini ada sisi ABC, di mana C-nya itu menghadap sudut yang ditanya ya. Nah, aturannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C atau cos theta kalau di gambar ini. Di sini segitiga AB, misalnya ini titik O gitu. Berarti yang ditanya adalah sudut O. AB-nya kan panjangnya 3. AO itu adalah setengah dari AG. Berarti panjang AO adalah 5/2. 5/2. Nah, karena OB itu simetris dengan OA, berarti otomatis dia juga 5/2. Nah, kalau kita ngikutin rumus yang atas, berarti sudut yang depan, berarti sisi yang depan sudut yaitu 3 kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi samping-sampingnya. Terus gak muat, kita ke bawah aja. Nah, dikurang 2 kali kedua sisi sampingnya. Lalu baru dikali cos theta. Berarti sisi kiri jadi 9, sisi kanan itu jadi 25/4. Lalu ini 25/4 juga. Dikurang 2 kali 5 kali 5, 50 per bawahnya 4. Lalu cos theta. Hasilnya adalah 50/4 dikurang 50/4 dikali cos theta. Kita boleh faktorkan 50/4-nya ya. Yang depan kalau dibagi 50/4 hasilnya 1. Yang belakang kalau dibagi 50/4 hasilnya adalah cos theta. Nah, terus kemana 50/4-nya? Kita pindah ke samping. Karena pindah ke samping kan pecahan dan kurung ini adalah perkalian. Berarti kalau dipindah ke samping itu perkalian juga, tapi pecahannya tinggal dibalik aja, jadi 4/50. Hasilnya 1 min cos theta. Bagi 2 jadi 2/25, sehingga dapat 18/25 sama dengan 1 min cos theta. Kan kita mau cos theta-nya, kita pindah ke samping.
sehingga jadi positif. Cos theta sama dengan 1. Nah, 18 per 25 nya kita pindah sehingga jadi negatif, dikurang 18 per 25. Terus supaya bisa dikurangi, satunya kita jadikan 25 per 25, kita kurangi 18 sehingga hasilnya 7 per 25, sehingga dapat cos theta nya adalah 7 per 25. Gampang ya, semoga membantu teman-teman.